Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memberitahukan kepada teman-teman apa itu elektroforensis. Elektroforensis. Elektroforensis adalah suatu sistem atau teknik pemisahan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Dengan prinsip kerja, yaitu terjadi pada partikel koloid yang bermuatan sehingga sistem koloid yang dimasukkan elektrode yang dihubungkan dengan sumber listrik, maka partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode atau elektrode negatif. Sedangkan partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah anode atau elektrode positif. Selanjutnya adalah elektroforensis DNA. Elektroforensis DNA adalah teknik pemisahan sampel DNA berdasarkan ukuran atau berat molekulnya dan juga struktur fisik molekulnya. Dan yang digunakan dalam sampel DNA yang berukuran beberapa ratus atau 2000 BP. Elektroforensis juga bisa digunakan untuk mengukur DNA, RNA, dan juga protein. Selanjutnya akan disambung dengan komponen-komponen elektroforensis. Komponen elektroforesis. Di sini akan dijelaskan pemeran-pemeran utama dalam proses gel elektroforesis. Di sini ada power supply, di mana gunanya untuk memberikan tenaga listrik. Lalu tiap device elektroforesis itu memiliki kutub yang bermuatan positif seperti yang merah ini, dan kutub yang bermuatan negatif seperti yang hitam ini. Karena DNA dan RNA itu bermuatan molekul negatif, maka akan bergerak dari negatif ke positif. Di sini ada yang biru lebar ini, yang saya checklist warna kuning. Di sini saya checklist warna kuning, itu dia adalah gel agarose. Gel agarose ini disiapkan dengan trek khusus yang membuat mereka memiliki well sample atau lubang-lubang di mana nantinya akan menginput atau menempatkan sampel RNA atau DNA. Ini well sample garis biru. Jadi garis-garis biru ini tuh lubang. Lalu gel ini memiliki pori-pori yang ditentukan oleh konsentrasi. Semakin kecil konsentrasi gel, maka matriks gel agarose yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan DNA, molekul kecil akan bergerak lebih cepat dari ujung negatif ke ujung positif. Lalu di sini ada buffer solution atau running buffer. Running buffer ini yang biasa dipakai adalah 1 kali TA, 1 kali TAE, dan 1 kali TBE. Kita harus memastikan gel tenggelam dalam larutan running buffer. Lalu di sini ada yang seperti sisir ini, yang saya buletin, yang saya tandai dengan garis biru. Itu namanya comb untuk membentuk atau cetakan well. Lalu yang saya garisin dengan garis merah ini bawahnya, itu dia adalah tray, merupakan tempat cetakan gel agarose. Mekanisme kerja atau prosedur kerjanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kita membuat gel agarose terlebih dahulu. Hal yang pertama harus diperhatikan dalam membuat gel agarose, kita harus menentukan konsentrasi agarose yang diinginkan. Kemudian, timbang serbuk agarose dan larutkan dengan 1 kali buffer TAE. Setelah itu,
Panaskan larutan ke dalam microwave selama 1-2 menit hingga larutan mendidih dan berwarna jernih. Kemudian, dinginkan hingga kira-kira suhunya 65 derajat Celcius dan ditambahkan dengan ETBR atau ethylene bromide. Lalu setelah itu, cetak dengan menggunakan tray dan pasang cetakan pembentuk well. Tunggu hingga kurang lebih 30 menit hingga larutan mengeras. Setelah membuat gel agarose, kemudian masuk ke proses elektroforesis. Gel agarose yang sudah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. Kemudian ditambahkan 1 kali buffer TAE ke dalam alat hingga gel agarose terendam. Setelah itu, siapkan sampel DNA, tambahkan sampel DNA dengan larutan loading dye. Setelah sampel DNA siap, kemudian masukkan ke dalam well dengan menggunakan mikropipet. Kemudian tutup alat dan sambungkan ke power supply dengan tegangan listrik 80-100 volt. Jalankan alat selama 15-30 menit tergantung konsentrasi gel agarose dan ukuran DNA. Setelah selesai, matikan alat dan ambil tray dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian, gel agarose disimpan ke dalam UV transilluminator untuk melihat fragmen-fragmen DNA yang telah terpisah. Selanjutnya, kita juga perlu mengingat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan atau migrasi DNA sampel pada gel. Yang pertama adalah besaran arus. Jadi, semakin besar besaran arus yang digunakan, maka migrasi molekul DNA akan menjadi semakin cepat. Yang kedua adalah konsentrasi dari gel agarose. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, semakin rendah konsentrasi agarose yang kita gunakan, matriks akan semakin renggang atau pori-porinya semakin luas. Maka migrasi DNA pun akan menjadi semakin cepat. Selanjutnya ada molecule size atau ukuran dari DNA itu sendiri. Semakin kecil molekul DNA, maka akan semakin cepat juga migrasi dari molekul DNA tersebut. Kemudian ada conformation atau bentuk dari molekul DNA. Supercoiled akan bermigrasi lebih cepat dibanding dengan DNA berbentuk linear. Dan DNA dengan konformasi open circle akan terasa lebih cepat lagi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka, dipencet tombol like-nya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Terima kasih.